Ya, pemirsa, kasus ini memang menjadi perbincangan publik karena sebenarnya definisi tenaga kesehatan itu seperti apa? Apakah pemilik apotek ataupun juga pemilik rumah sakit swasta bisa tergolong ke dalam tenaga kesehatan? Kita akan menanyakan langsung kepada Direktur P2PML sekaligus juru bicara vaksin Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Ibu Siti. Selamat siang. Baik, Ibu Siti, berkaca dari kasus selebgram yang menerima vaksin, padahal dia adalah pemilik apotek, apakah pemilik apotek, pemilik rumah sakit itu tergolong dalam tenaga kesehatan yang bisa divaksin pada prioritas pertama ini? Ya, jadi mohon maaf. Jadi yang pertama kita harus lihat lagi bahwa pemberian vaksinasi pada kelompok pertama prioritas ini adalah petugas kesehatan. Dalam hal ini kita punya kalau kita berbicara mengenai petugas kesehatan, maka tentunya sudah ada rujukan siapa saja yang termasuk petugas kesehatan itu. Tetapi pada saat pemberian vaksinasi COVID-19, ini kita bukan hanya petugas kesehatan saja dalam arti medis maupun paramedis, tetapi juga adalah petugas penunjang. Dalam hal ini adalah petugas administrasi, kemudian supir ambulans, kemudian juga ada supir mobil jenazah. Ini juga termasuk yang akan mendapatkan vaksinasi pada putaran pertama ini. Jadi selain tenaga kesehatan yang sesuai tadi undang-undang seperti tenaga medis, bidan, perawat, farmasi, kesehatan masyarakat, gizi, tenaga kesehatan tradisional, kita juga menambahkan tenaga penunjang lainnya, baik itu tenaga administrasi, termasuk juga supir, tenaga pendukung yang ada di dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya mereka memang memberikan pelayanan kesehatan, gitu. Tapi Bu, artinya partner bisnis pemilik apotek ini bukan tenaga kesehatan dan seharusnya tidak divaksin? Kalau tidak sesuai dengan kriteria, berarti bukan sasaran vaksinasi, seperti itu. Kan ada juga pemilik misalnya rumah sakit, tapi dia juga sekaligus dokter yang bekerja dan memberikan pelayanan di rumah sakit. Jadi itu kita bisa ketahui baik melalui surat tanda registrasinya, kalau itu adalah tentunya dokter, perawat, bidan, atau melalui profesi pekerjaannya yang dijustifikasi atau diberikan penjelasan oleh institusi tempat dia bekerja. Baik, Ibu Siti, bagaimana dengan distribusi vaksin saat ini? Apakah vaksin ini bisa dijual bebas sehingga di luar memang yang dikasih pemerintah ini bisa mendapatkan vaksin? Ya, sampai sekarang skema vaksinasi mandiri itu tidak ada. Karena sejak Bapak Presiden memutuskan bahwa vaksinasi ini ada di dalam program dan diberikan secara gratis dan diberikan sesuai dengan tahapan prioritas penerimaan vaksin. Artinya tidak dijual bebas ya Ibu. Nah Ibu, jika tadi kita melihat kasus ini, ada 9 rekan bisnisnya yang direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin. Artinya berarti jatah vaksin untuk tenaga kesehatan berkurang. Bagaimana sebenarnya pemantauan dari pihak Kementerian Kesehatan agar vaksin ini untuk periode pertama tepat sasaran Ibu? Ya, pertama ini adalah suatu proses konfirmasi dan validasi data ya. Makanya kita betul-betul memastikan data untuk sasaran vaksinasi ini adalah sesuai dengan jumlahnya dan sesuai juga dengan kriterianya. Sudah ada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan tentang siapa saja yang digolongkan sebagai sasaran penerima vaksinasi. Misalnya pada petugas kesehatan saat ini itu siapa saja. Dan itu sudah kita lakukan melalui sistem. Dan screening awal itu mulai dari tentunya institusi tempat dia bekerja, itu yang pertama. Yang kedua adalah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Yang kemudian nanti di-upload datanya kepada kami, dan kami adalah tinggal memastikan bahwa sasaran ini memang sudah sesuai dengan daftar yang sudah diberikan. Di sisi lain kami juga memiliki data yang kami konfirmasi ulang kembali pada level Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Baik, tentunya kami juga berharap vaksin ini memang bisa diberikan sesuai dengan skala prioritas, terutama untuk tenaga kesehatan karena mereka adalah garda terdepan. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi sudah bergabung dan memberikan informasi kepada kami semua di iNews Siang.